Satu keluarga di Tuban, Jawa Timur dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami pusing dan mual setelah makan olahan telur ikan laut. Akibat keracunan makanan olahan ini, satu orang meninggal di rumah sakit. Satu orang di Tuban, Jawa Timur meninggal dunia setelah mengkonsumsi olahan telur ikan laut bersama suami dan ayah mertuanya. Korban bersama ayah mertuanya membeli telur ikan laut untuk menu lauk makan di rumah. Sesampainya di rumah, telur ikan tersebut langsung dimasak, lalu dimakan bersama. Usai makan telur ikan, ketika korban mengalami pusing dan mual-mual sehingga dilarikan ke rumah sakit. Meski sempat ditangani medis, Lia Trisna Ananda nyawanya tidak tertolong. Sedangkan suami korban kini masih dalam perawatan medis di ruang ICU rumah sakit, sedang ayah mertua korban sudah pulang karena dinyatakan sudah sehat. Menantu ini meninggal atas nama Lia ini, dan anaknya sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit. Jadi yang mengkonsumsi telur ikan laut yang sudah dimasak ini 3, bapak, anak, dan menantu. Selanjutnya petugas yang datang di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti sisa telur ikan laut tersebut. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 11 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menderita obesitas dan di usianya yang ke-11 tahun beratnya mencapai 126 kg. Pihak keluarga berharap bantuan dari pemerintah untuk biaya pengobatan anaknya ke rumah sakit. Rafka Adiputra bungsu dari 4 bersaudara pasangan Samin dan Puning warga Kampung Belendung, Desa Kedung Pengawas Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kesulitan untuk beraktivitas. Bahkan untuk beranjak dari tempat duduknya, Rafka harus dibantu. Kondisi Rafka berawal sejak 5 tahun lalu. Dari pengakuan orang tua balita, Rafka pernah mengalami kekurangan gizi. Namun setelah berumur 6 tahun, nafsu makan Rafka mulai meningkat. Setiap hari Rafka bisa makan 3-4 kali. Sejak itulah berat badan Rafka terus meningkat drastis. Hingga di usia 11 tahun berat badan Rafka mencapai 126 kg. Kondisi ini membuat Rafka sulit bergerak dan tak bisa bermain, selayaknya anak-anak seusianya. Dalam kesehariannya Rafka hanya bisa duduk dan tidur di kursi khusus yang dimodifikasi oleh orang tuanya. Menurut kakak Rafka, adiknya terpaksa harus putus sekolah karena kondisi fisiknya semakin besar dan tak bisa berjalan jarak jauh. Kalau dari upaya keluarganya sebelumnya itu ya kita bawa dia periksa ke klinik-klinik sekitar kan gitu. Kita coba untuk dia di rumah, tapi emang anaknya juga ada kekurangannya, jadi susah gitu ditahan-tahannya makannya. Disering ngamuk-ngamuk di rumah gitu. Udah mulai. Karena keterbatasan biaya, pihak keluarga berharap ada bantuan dari pemerintah dan dermawan untuk membiayai pengobatan anaknya agar dapat tumbuh normal seperti anak-anak seusianya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Reserse Kriminal Polri menyita aset milik Doni Salmanan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu petang. Selain motor dan mobil mewah, rumah mewah Doni Salmanan juga turut disita. Dengan menggunakan 3 truk towing, Bareskrim Mabes Polri Minggu petang membawa kendaraan mewah milik influencer sekaligus afiliator platform Quotek, Doni Salmanan di Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penyitaan dilakukan usai polisi melacak aset terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Doni Salmanan. Selain motor dan mobil mewah, polisi juga menyita rumah mewah Doni Salmanan. Rumah Doni Salmanan juga telah dipasang garis polisi sejak hari Sabtu. Sebelumnya, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang melalui platform Quotex. Doni Salmanan dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan.
Akibat diterjang arus deras, jembatan di Majalengka putus. Dan putusnya jembatan ini mengakibatkan aktivitas warga sebagai buruh bibit pohon terganggu. Akibat guyuran hujan deras lebih dari 4 jam, Sungai Ciwaringin di Desa Buah Kapas, Kecamatan Sindang Wangi, Majalengka, Jawa Barat, meluap dan menerjang jembatan Paria hingga terseret. Jembatan dengan panjang 8 meter yang dibangun 3 tahun lalu merupakan akses penghubung antar desa Buah Kapas, Kecamatan Sindang Wangi, dengan Singawada, Kecamatan Raja Galuh. Sejumlah warga Buah Kapas yang akan ke kebun bibit pohon harus balik kanan dan menempuh jarak 3 km untuk bisa sampai tujuan. Menurut Udin Samsudin, salah satu perangkat desa menuturkan, akibat jembatan putus, aktivitas warga terganggu dan harus menempuh jalan lain. Kalau jembatan ini putus, itu tidak ada alternatif lagi jalan yang ada di desa kami. Kita harus memutar ke jalan raya untuk bisa masuk ke situ, ke sawah situ gitu. Berapa jaraknya, Kang? Berapa jarak sekitar 3 kiloan lah kalau 3 kilo. Gitu. Masyarakat Desa Buah Kapas berharap pemerintah segera membangun jembatan baru agar warga bisa beraktivitas lagi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Ratusan warga Kecamatan Sungai Melayu Raya, Ketapang, Kalimantan Barat memblokade jalan desa dengan membakar ban bekas. Aksi warga ini dilatar belakangi penolakan peta BPN Ketapang yang dianggap fiktif. Hubungan apa-apa hanya sebatas saya sebagai yang kita. Ratusan warga dari 12 desa menggelar demonstrasi dengan memblokade jalan dengan membakar ban bekas. Demonstrasi digelar di Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Minggu siang. Demonstrasi digelar sebagai buntut penolakan warga yang menganggap PT HGU dari BPN Ketapang tahun 1991 adalah peta fiktif. Warga menganggap peta HGU BPN Ketapang di desa mereka tidak sesuai dengan peta yang dikeluarkan oleh BPN Pusat tahun 1997 saat lelang yang diselenggarakan oleh negara pada April 2015. Dalam hal penyampaian disampaikan oleh pihak DPRD maupun BPN itu semuanya tidak ada mementingkan kepentingan masyarakat dari 12 desa itu. Jadi akhirnya hari ini terselenggara kegiatan ini. Jadi harapan kami kepada instansi terkait, terutama pemerintah daerah, agar bisa menyelesaikan permasalahan ini secepat-cepatnya. Karena kita berharap juga kami, para kepala desa, capek juga mengawal masyarakat kami ini. Kami punya tugas-tugas lain yang itu adalah tugas pokok kami. Tetapi kalau kami tidak kawal, kekhawatiran kami, masyarakat ini akan berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Akibat adanya perbedaan peta HGU BPN Ketapang, banyak fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, bahkan pemakaman tua yang masuk dalam kawasan HGU yang dianggap fiktif oleh masyarakat. Dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Yulizar, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo besok akan berkemah di kawasan Ibu Kota Baru Nusantara. Persiapan kegiatan perkemahan saat ini telah rampung 100%. Seluruh persiapan telah dilakukan jelang rencana Presiden Joko Widodo yang akan berkemah di ibu kota kawasan IKN hari Senin besok. Sejumlah tenda telah didirikan dan berjajar rapi. Instalasi listrik dan telekomunikasi juga telah siap menyambut rombongan Presiden Joko Widodo. Rencananya seluruh gubernur dari 34 provinsi juga ikut diundang ke IKN, meski hanya 5 gubernur yang diizinkan menginap bersama Jokowi. Di lokasi kemah ini rencananya Jokowi dan para gubernur akan melangsungkan prosesi ritual adat pengisian Kendi Nusantara. Jadi rencana posisi atau lokasi kemah Bapak Presiden beserta jajaran terkait itu berada di calon Istana Negara, di titik calon Istana Negara. Dan itu tidak di posisi titik nol geodesi berarti Pak ya? Nah, insya Allah bukan. Iya, insya Allah bukan. Karena sepertinya Bapak Presiden menginginkan situasi atau suasana alam yang memang masih terjaga asri. Ya. Selain dihadiri Presiden dan para gubernur, perkemahan di titik nol Ibu Kota Baru Nusantara ini juga menggelar pertemuan bersama tokoh adat di Kalimantan Timur. Dari Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, ritual pengambilan air dan tanah berlangsung di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kalimantan Timur.
Kedua material tersebut untuk pengisian kendi Nusantara di titik nol ibu kota negara di Penajam, Pasir Utara. Raja-raja Kelemai itu. Sejumlah pejabat pemerintah Kalimantan Timur ikut mengambil air dan tanah di Desa Kutai Lama. Ritual pengambilan tanah dan air dilakukan di 2 kesultanan di Kalimantan Timur. Air dan tanah diambil dari wilayah ini karena dulunya Kutai Lama merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara yang dikenal sebagai Aji Batara Agung. Kedua material ini akan dibawa ke titik nol ibu kota negara di Penajam, Pasir Utara. Nantinya tanah dan air dari Kalimantan Timur dan provinsi lain akan disatukan dalam ritual Kendi Nusantara di titik nol IKN yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Tanah dan air ini disimpan dalam tempat khusus yang dibalut kain kuning dan dimasukkan ke dalam anjat atau tas khas Dayak. Anjat kemudian diserahkan ke Gubernur Kalimantan Timur. Ritual ini sebagai simbol rakyat Kalimantan Timur yang siap mensukseskan ibu kota negara Nusantara. Pengambilan air dan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pasir tiada lain adalah untuk mewakili kesultanan kerajaan yang ada di Kalimantan Timur. Kedua benda itu nantinya akan dimasukkan di dalam anjat. Ini sebuah alat atau tas khas dari warga Dayak Kalimantan Timur. Dengan demikian, hal itu menandakan bahwasannya warga Kalimantan Timur siap mendukung IKN. Dalam sejarah Kutai dikenal dengan ritual ngalak air yang mengandung pesan agar selalu mengingat asal-muasal nenek moyang dan mempertahankan kearifan leluhur. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Pemirsa, perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini mengalami polarisasi dampak isu penundaan pemilu 2024. Hal ini disampaikan Ketua Pembina Laskar Puan, Mokhtar Muhammad, dalam rapat kerja cabang dan pelantikan DPC di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu siang. Menurut Mokhtar, tahapan pemilu 14 Februari 2024 akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022 dan hingga kini hanya PDI Perjuangan yang memiliki tiket untuk maju calon presiden. Sementara partai-partai lain terbentur ambang batas parlemen 4%. Mokhtar menilai wacana penundaan Pilpres oleh Menteri Kabinet sangat merugikan Presiden Jokowi. Presiden diharapkan meresafel menteri yang merencanakan penundaan pemilihan presiden. Kalau masih ada yang berwacana untuk kabinet menolak atau mengundurkan pemilu, ya saya mintalah Pak Jokowi meresapel kabinet yang nggak disiplin, berwacana semaunya aja, yang gila jabatan, yang gila. Pemirsa, jelang tahun politik, dukungan terhadap calon pemimpin Indonesia selanjutnya dalam Pilpres 2024 mendatang berlangsung di sejumlah daerah di tanah air. Seperti deklarasi hingga beragam aksi sosial oleh para pendukung, relawan hingga generasi milenial. Seminar dan deklarasi dukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 digelar mahasiswa dan milenial di Gedung Tekad Waras, Lebak, Banten. Mereka yang tergabung dalam Ganjar Millennial Center Banten menilai Gubernur Jawa Tengah tersebut berhasil selama 2 periode menjabat sebagai kepala daerah. Ayah Ganjar ini adalah sosok yang sederhana dan juga sosok yang sangat berdekatan dengan masyarakat. Yang menurut kami ini adalah sosok penting pemimpin Indonesia ke depan yang perlu kita kawal dan kita menangkan bersama-sama. Sebelum menggelar deklarasi, Ganjar Millennial Center Banten mengawali kegiatan membersihkan kawasan alun-alun Rangkas Bitung dan sekitar Museum Multatuli. Mereka juga memberikan sembako dan santunan kepada anak yatim di Kampung Barangan, Lebak, Banten. Di Yogyakarta, kelompok milenial pendukung Ganjar Pranowo menggelar deklarasi di kawasan Tugu, Jogja. Mereka berharap deklarasi sebagai wadah generasi milenial dalam mendukung Ganjar menjadi presiden terpilih di tahun 2024. Usai deklarasi, Ganjar Milenial DIY membagikan 150 paket sembako kepada pedagang kaki lima hingga para tukang beca dan mengadakan acara melukis sketsa bersama. Isi dari sembako ada 6 isi. Yang pertama ada beras, kemudian ada gula, ada minyak, ada sarden, ada mie, dan juga ada teh.
Aksi sosial juga dilakukan para relawan pendukung Menteri BUMN Erick Thohir di Desa Girirejo, Magelang, Jawa Tengah. Selain bagi-bagi sembako, relawan Sobat Erick juga memborong dagangan pedagang kaki lima dan membagikannya kepada warga. Ketua DPD Sobat Erick Magelang, Singgih Raharjo mengatakan, selain bagi sembako juga berikan santunan sarana pendidikan untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta bantuan tunai ke Pondok Pesantren Nurul Huda, Magelang, Jawa Tengah. Serupa dengan program Erick yang membantu rakyat, kegiatan ini merupakan simbol dukungan terhadap Erick Thohir sebagai Capres 2024. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sopir truk dan bus harus mengantri hingga 5 jam untuk mendapatkan bahan bakar solar di SPBU Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kelangkaan bahan bakar solar ini sudah terjadi selama sepekan, hingga antrian kendaraan mengular ke jalanan. Antrean panjang bus dan truk terjadi di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan Minggu pagi. Antrean yang mengular hingga ke jalan ini terjadi setelah bahan bakar solar sulit didapat selama sepekan terakhir. Para sopir rela mengantre hingga 5 jam untuk mendapatkan solar di sejumlah SPBU Kota Makassar. Penjualannya pun dibatasi, setiap kendaraan baik bus maupun truk hanya bisa membeli 70 liter solar atau seharga Rp300 hingga Rp350.000. 5 jam Pak ya? Sudah 5 jam di sana tadi. Ya. Berapa panjang antriannya ini Pak? Saya tadi di sana di depannya pintu masuk rumah sakit anu. Jauh ya Pak ya? Iya. Oh, 5 sampai jam di sini sudah 5 jam. Karena kenapa sih? Baru sampai sini. Kita sebelumnya pernah dapat solar pas antrian begini Pak? Belum Pak. Oh ya. Belum pernah dapat solar ini. Nah ini dijatah atau bagaimana nantinya Pak? Ya katanya dijatah di dalam Pak. Berapa? Kadang 300, kadang 3,5. Yang lain? Sama Pak, begitu antri kita juga. Langka memang Pak ya? Iya. Saya mulai dari sana Pak, keliling cari solar sampai di sana. Tidak ada memang Pak? Tidak ada. Kelangkaan solar di Kota Makassar dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan meresahkan warga, terutama mereka yang bergerak di bidang angkutan orang dan logistik. Para sopir berharap segera ada solusi atas kelangkaan BBM solar yang telah terjadi selama sepekan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian warga yang berburu minyak goreng mengular hingga ke jalan raya di kawasan Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Warga mengaku masih kesulitan menemukan minyak goreng dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Warga mengantre di depan minimarket kawasan Cikutra, Bandung, Jawa Barat untuk membeli minyak goreng murah. Antrean warga bahkan mengular hingga ke jalan raya. Sejumlah pengendara yang melintas ikut turun saat mengetahui adanya penjualan minyak goreng yang kini langka di pasaran. Cuma boleh 2 liter Bu? Ya, cuma boleh 2 liter. Emang masih susah ya minyak goreng? Susah pisahnya Bu. Tadi ngantri harus beli belanja dulu nggak Bu, apa gimana? Enggak, ngantri aja. Oh ngantri, cuma minyak aja tapi Bu? Cuma minyak aja. Cuma dibatasi Bu ya? Dibatasi cuma 1 orang 2 liter. Warga berharap stok minyak goreng di swalayan maupun pasar tradisional segera tercukupi dengan harga yang ditentukan pemerintah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tidak hanya konsumen rumahan, puluhan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM rela antri berjam-jam dan berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng curah. Hal itu terjadi karena minyak curah mulai langka di pasaran. Pelaku usaha kecil yang ingin membeli minyak goreng curah di agen pasar tradisional di Kota Bojonegoro harus antri berjam-jam. Mereka mengantre sejak toko belum buka. Banyaknya pembeli membuat antrean mengular hingga ke tepi jalan. Minyak goreng curah di pasaran saat ini langka dan jika tersedia harganya sangat mahal. Setiap pembeli hanya boleh membeli 18 kg minyak goreng curah dengan harga Rp13.500 per kilogramnya. Dari pagi jam 7-an Mas. Jam 5 sampai jam, ini kan buat goreng tahu. Kejadian ini sudah berapa lama Bu? Oh, ya, satu bulanan lah. Pedagang berharap kelangkaan minyak goreng curah tidak terjadi terus-menerus, sebab jika terus terjadi, pedagang gorengan bisa gulung tikar. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan warga Denpasar rela antri berjam-jam untuk mendapatkan vaksin booster yang diadakan di Polsek Denpasar Barat. Antusiasme warga ini dipicu juga oleh pembagian minyak goreng bagi warga yang mengikuti vaksin dosis ketiga ini. Ribuan warga berjubel untuk mendapatkan suntikan vaksin dosis ketiga atau booster. Mereka bahkan harus antri cukup panjang untuk melalui proses screening sebelum disuntik vaksin. Antusiasme warga ini juga turut didorong dengan pembagian 1 liter minyak goreng bagi warga yang mengikuti vaksin booster, terlebih hingga saat ini minyak goreng langka di pasaran. Setidaknya 3.000 warga yang divaksin dalam satu hari. Percepatan vaksinasi dosis ketiga ini juga sebagai upaya mewujudkan Bali sehat dan aman di tengah meningkatnya kedatangan pelaku perjalanan luar dan dalam negeri. Kegiatan percepatan vaksin booster yang kita laksanakan ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung percepatan capaian 30% vaksin booster untuk Bali, karena ini merupakan salah satu target ataupun syarat yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk PPLN ataupun kedatangan dari domestik maupun internasional yang tanpa karantina. Upaya percepatan vaksinasi dosis ketiga kian gencar dilakukan sejumlah instansi dan lembaga masyarakat untuk menciptakan kekebalan komunal dan mengakhiri pandemi COVID-19. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sentra vaksinasi booster atau vaksin penguat yang digelar MNC Peduli di kawasan MNC Studio Kebon Jeruk, Jakarta Barat kembali ramai dikunjungi masyarakat di hari kedua. Masyarakat pun antusias mengikuti vaksin dosis ketiga ini. Sentra vaksinasi booster MNC Peduli di kawasan MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat di hari kedua kembali ramai dikunjungi masyarakat. Pelayanan dan pendaftaran yang mudah membuat masyarakat antusias mengikuti vaksin penguat yang digelar MNC Peduli ini. Para peserta vaksin dapat mendaftar melalui aplikasi Jaki dan juga Mr. Aladin, serta dapat datang langsung ke lokasi. Belum terasa ya, cuma paling habis disuntik agak nyut-nyutan sedikit. Kita pengen segera normal, masyarakat sehat terutama itu, dan kita mendukung pemerintah dalam ini Kementerian Kesehatan untuk bagaimana percepatan vaksin booster ini segera tercapai. Sentra vaksinasi booster yang digelar pada 10 dan 11 Maret 2022 ini menjadi bentuk dukungan MNC Peduli dalam membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi di Indonesia. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti Zulkarnain, iNews melaporkan. PT MNC Life Assurance membayarkan klaim asuransi senilai 500 juta rupiah kepada salah satu ahli waris karyawan PT RNT Utama Indonesia yang meninggal dunia di Afrika Timur. PT RNT Utama Indonesia adalah pemegang polis produk MNC Life, yaitu grup Term Life dengan manfaat santunan duka. MNC Life serahkan santunan duka bagi pemegang polis produk asuransi jiwa kumpulan Term Life. Klaim asuransi sebesar 500 juta rupiah ini diserahkan kepada ahli waris karyawan yang diwakili oleh Direktur PT RNT Utama Indonesia. Pembayaran dilakukan setelah salah seorang karyawan PT RNT Utama Indonesia yang merupakan pemegang polis meninggal dunia saat bertugas di Afrika Timur. Kami menerima klaim asuransi atas nama karyawan kami, atas nama Gali Chandra, ya, yang sudah meninggal dunia, dan saya mengucapkan terima kasih kepada MNC yang sudah memberikan seluruh membayarkan klaim asuransinya sehingga bisa bermanfaat bagi keluarga. Ini kita ingin menunjukkan kepada nasabah tentunya ya bahwa MNC Life penuh amanah lah ya, bisa amanah dan ditrust, dipercaya oleh masyarakat bahwa kita sesuai dengan perjanjian kita, sesuai dengan janji dan pertanggungan yang kita memang sudah cover gitu ya, itu komit kita untuk membayarkan setiap klaim yang ada. Grup Term Life merupakan salah satu produk asuransi dari MNC Life. Produk ini memberikan manfaat asuransi berupa 100% uang pertanggungan jika karyawannya meninggal dunia. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Edmond Dantes, iNews melaporkan.
Kemenpan Reformasi dan Birokrasi memberikan penghargaan layanan prima kepada Polresta Sidoarjo atas layanan publik yang dilakukan. Sementara itu penghargaan juga diberikan Komisi Nasional Perlindungan Anak terkait cepat dan tepatnya penyelesaian kasus anak. Dinilai berhasil memberikan layanan publik secara maksimal kepada masyarakat, Polresta Sidoarjo mendapatkan penghargaan pelayanan prima 2021 dari Kemenpan Reformasi dan Birokrasi. Penghargaan diberikan Menpan Reformasi dan Birokrasi Cahyokumolo di Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan dalam gelar acara penyampaian hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik lingkup Polres, Polresta, Polrestabes, Polres Metro 2021. Polresta Sidoarjo dinilai mampu menyelesaikan berbagai tuntutan masyarakat, khususnya terkait dengan tugas Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat meski dalam kondisi pandemi. Penghargaan yang diterima dari Kemenpan RB mengenai pelayanan prima yang diterima oleh Polresta Sidoarjo ini akan lebih memacu semangat seluruh personel yang ada di Polresta Sidoarjo lagi untuk lebih bekerja dengan lebih giat lagi, khususnya meningkatkan dalam hal pelayanan terhadap publik yang ada. Selain penghargaan layanan prima, Polresta Sidoarjo juga mendapat penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak terkait cepat dan tepatnya penyelesaian masalah kemasyarakatan yang melibatkan anak di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bus yang membawa puluhan pengungsi dari Ukraina terbalik di Italia Utara dan menewaskan seorang penumpang. Kami akan hadirkan informasi dari mancanegara. Usai jeda.